Cardiovascular system atau sistem peredaran darah, yaitu jantung. Jantung adalah salah satu organ yang penting. Organ ini terdiri dari 4 ruang dan 4 katup. Ruang tersebut tersusun atas 2 atrium dan 2 vertikal. Jantung bagian kiri memompa darah menuju sirkulasi sistemik dan jantung kanan memompa darah menuju sirkulasi pulmoner. Otot jantung mendapatkan aliran darah dari arteri koroner kanan dan kiri dan cabang-cabangnya. Kedua arteri koroner tersebut merupakan percabangan dari sinus aorta. Sekian. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang anatomi sistem kardiovaskular. Jantung dan pembuluh darah membentuk suatu sistem organ, yaitu sistem kardiovaskular. Jantung juga merupakan organ muskular atau berotot pada rongga toraks yang memompa darah melalui pembuluh darah pada tubuh. Organ ini terdiri dari 4 bagian, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jantung kanan dan jantung kiri. Masing-masing kedua jantung itu memiliki 1 atrium dan 1 ventrikel. Tugas dari atrium kanan yaitu menerima darah dioksigenasi dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Atrium kanan kemudian memompa darah ke ventrikel kanan. Sedangkan ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompa darah tersebut ke truncus pulmonalis yang mengarah ke paru. Atrium kiri berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmoner dan memompa darah melalui ventrikel kiri. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan kemudian memompa darah dari aorta. Jantung kemudian memompa darah melalui sirkulasi sistematik atau seluruh tubuh dan kembali ke atrium kanan. Dan di sini saya juga akan memperlihatkan sedikit tugas rutin anatomi saya tentang kardiovaskular. Di sini dapat kita lihat terdapat gambar jantung dan saya akan sedikit memperjelaskan sistem kardiovaskular. Pertama, darah dari ventrikel kanan dipompa dari jantung ke paru-paru untuk menukar karbon dioksida dengan jantung. Sebelum darah mendapatkan oksigen, atrium kanan menerima darah dioksigenasi dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Maka dari itu, atrium kanan memompa darah ke ventrikel kanan sehingga darah tersebut ke truncus pulmonalis yang mengarah ke paru-paru. Pada saat atrium kiri darah sudah banyak mengandung oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonari dan memompa darah melalui ventrikel kiri. Dari atrium kiri, ventrikel kiri memompa darah dari aorta dan jantung kemudian memompa darah melalui sirkulasi sistematik atau seluruh tubuh dan kembali ke atrium kanan untuk mensirkulasikan ulang proses darah mengandung oksigen dan kemudian diedarkan ulang ke seluruh tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Katup jantung. Katup anterventrikular adalah katup pemisah antara atrium dan ventrikel. Triskupit pada sisi kanan jantung terdiri dari 3 daun katup atau yang disebut leaflets. Mitral pada sisi kiri jantung terdiri dari 2 daun katup atau yang disebut leaflets. Katup semiluner adalah katup pemisah antara ventrikel dan arteri. Terdapat 2 katup semilunar, yaitu katup pulmonal pada sisi kanan jantung dan katup aorta pada sisi kiri jantung. Kedua katup ini memiliki 3 daun katup atau leaflets. Masalah pada katup dapat menyebabkan turbulensi aliran darah. Gangguan aliran darah ini dapat terdengar melalui pemeriksaan auskultasi sebagai bising jantung atau murmur. Perikardium adalah lapisan yang melindungi jantung. Perikardium adalah kantong jaringan ikat fibrosa yang menyelubungi jantung serta pembuluh darah besar, aorta, dan truncus pulmonaris. Lapisan pelindung jantung ini terdiri dari 3 lapis. Yang pertama, fibrosa adalah lapisan paling luar. Lapisan ini keras dan kaku.
Yang kedua, serosa, terdiri dari lapisan dalam dan luar, yaitu lapisan parietal dan lapisan visceral. Keduanya terbentuk dari jaringan mesotelium. Parietal adalah nama lapisan yang menempel pada lapisan fibrosa. Visceral adalah nama lapisan melekat pada miokardium atau otot jantung. Epikardium adalah nama lain untuk lapisan visceral. Kavitas perikardial terbentuk antara dua lapisan serosa dan mengandung sedikit cairan perikardium atau serosa. Cairan ini berperan sebagai pelumas perikardium untuk mengurangi friksi atau gesekan. Saya di sini akan menjelaskan sistem kardiovaskuler, struktur pembuluh darah. Pembuluh darah besar memiliki 3 lapisan yang disebut tunika. Tunika terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Intima, terdiri dari endotel dan lamina elastasi. 2. Media, terdiri dari otot polos dengan serabut elastis. Lapisan ini berperan dalam vasokonstriksi dan vasodilatasi pembuluh darah. 3. Apentisia atau lapisan eksterna, tersusun atas jaringan ikatan yang mengandung kolagen dan serat elastis. Lapisan ini membantu melekatkan pembuluh darah ke struktur terdekat. Pada anatomi sistem kardiovaskuler, pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah arteri dan vena. Arteri merupakan pembuluh darah dengan tekanan yang tinggi, sementara vena memiliki tekanan darah yang lebih rendah. Perbedaan tekanan ini menyebabkan sedikit perbedaan struktur kedua. Perbedaan tersebut yaitu arteri memiliki dinding-dinding otot yang lebih tebal atau tunika media dari vena. Vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Arteri memiliki lumen yang lebih kecil karena harus menjaga tekanan darah tetap tinggi, tetapi vena memiliki lumen yang lebih besar. Arteri menjadi lebih kecil saat mereka bergerak menuju bantalan kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil. Kapiler terdiri dari suatu lapisan sel endotel pipih yang dikelilingi oleh membran pasar. Adalah celah kecil antara sel-sel tersebut. Pembuluh darah sistematik mempunyai 2 peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Peredaran darah kecil mempunyai proses, yaitu melalui vertikal kanan, melalui arteri pulmonalis, melewati paru-paru, melewati vena pulmonalis, melewati arterium kiri, melewati jantung, melewati paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar mempunyai proses, yaitu melalui vertikal kiri, melalui aorta, melalui arteri, melalui arteriola, melalui kapiler, melalui penula, melalui vena capa superior dan vena capa inferior, melewati arterium kanan atau jantung seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang anatomi sistem kardiovaskular arteri koroner. Arteri koroner kiri dan kanan muncul dari sinus aorta kiri dan kanan pada dinding aorta, tepat di atas daun katup aorta. Arteri koroner adalah cabang pertama aorta. Pembuluh darah koroner kanan mengelilingi jantung ke aspek posterior menjadi arteri descendens yang turun ke posterior, atau pada beberapa orang arteri descendens posterior muncul dari arteri sirkumfleks kiri. Arteri koroner kiri bercabang menjadi arteri descendens anterior kiri dan arteri sirkumfleks kiri pada aspek medial jantung. Arteri koroner terbagi
superior vena cavana, aorta, right atrium, right coronary artery, posterior descending artery, right marginal artery, right ventricle, left pulmonary artery, left pulmonary veins, left coronary artery, left circumflex artery, left marginal artery, left anterior descending or inventricular artery, diagonal break, left ventricle. Itulah bagian dari arteri koroner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.